Salam PPG Prajabatan. Video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 di Sekolah Dasar pada topik 3 Koneksi Antar Materi berkaitan dengan Teaching at the Right Level. Pengertian pendekatan Teaching at the Right Level. Teaching at the Right Level adalah pendekatan belajar yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan tingkat kelasnya. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran sesuai tahap pencapaian setiap peserta didik. Dalam pendekatan Teaching at the Right Level, guru perlu memahami karakteristik dari peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi perkembangan kognitif, kemampuan awal, minat belajar, motivasi belajar, serta gaya belajar dari peserta didik. Berikut ini beberapa relevansi pendekatan Teaching at the Right Level dengan karakteristik peserta didik. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan kognitif. PAC mengemukakan bahwa anak-anak akan melalui 4 tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda sehingga penting bagi guru untuk mampu mengenal dan memahami setiap perkembangan peserta didiknya. Melalui pendekatan Teaching at the Right Level, guru dapat memfasilitasi pengembangan kemampuan kognitif peserta didik sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, berkaitan dengan kemampuan awal. Kemampuan awal menjadi dasar untuk menentukan tingkat pembelajaran yang sesuai dalam kerangka Teaching at the Right Level. Mengetahui kemampuan awal peserta didik sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat guru identifikasi melalui pemberian asesmen diagnostik. Dan yang ketiga berkaitan dengan minat belajar. Minat belajar peserta didik memegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran, sehingga perlu untuk ditumbuh kembangkan. Teaching at the Right Level membantu guru melakukan pengukuran kemajuan belajar peserta didik secara individu, sehingga dengan demikian dapat merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran serta asesmen sesuai dengan minat setiap peserta didik. Keempat, berkaitan dengan motivasi belajar. Melalui pendekatan Teaching at the Right Level, memastikan kegiatan dan materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman dari peserta didik, sehingga menghadirkan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melaksanakan koneksi antar materi dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan begitu, peserta didik cenderung lebih termotivasi jika mereka merasa bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, gaya belajar. Melalui pendekatan Teaching at the Right Level, gaya belajar dapat menjadi pijakan guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan peserta didik sesuai kebutuhan dan profil belajarnya. Guru dapat menyesuaikan materi, proses ataupun asesmen pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik yang meliputi gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Tujuan dari pendekatan Teaching at the Right Level diantaranya memberi pembelajaran yang tepat dan efektif, mengurangi kesenjangan pemahaman di antara peserta didik, dan memastikan pemahaman yang lebih baik, serta mewujudkan pembelajaran dalam kelas yang berfokus pada peserta didik sebagai implementasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level, guru perlu melakukan asesmen diagnostik, yakni dengan melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari, mengidentifikasi karakteristik, keterampilan, serta kebutuhan dari peserta didik. Setelah melaksanakan asesmen diagnostik, guru membuat perencanaan pembelajaran, yaitu merencanakan aktivitas pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil dari asesmen diagnostik sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik. Setelah itu, guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi
yaitu dengan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Adapun tujuan diferensiasi dalam pendekatan teaching at the right level agar setiap peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Guru memberikan konten materi sesuai dengan tingkat kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua diferensiasi proses, berkaitan dengan cara mengajar. Guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat, bakat, profil belajar, dan gaya belajar dari peserta didik. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, berkaitan dengan performa yang akan dihasilkan. Guru berharap peserta didik menghasilkan tugas yang diberikan lalu menjelaskan hasil tugasnya dengan mempresentasikan produk yang telah mereka buat. Jadi kesimpulan pembahasan kali ini, karakteristik peserta didik memegang peran penting dalam pendekatan teaching at the right level. Dengan mempelajari karakteristik peserta didik mengenai gaya belajar, kebutuhan, kesiapan, dan tingkat pemahaman dari peserta didik dapat membantu guru mengimplementasikan pendekatan teaching at the right level yang lebih optimal sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Sekian dan terima kasih.